Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga sehat ya. Amin ya. Nah, kali ini di pelajaran bimbingan konseling, Miss Fitri akan membahas atau akan memberikan uh, tips untuk membiasakan diri belajar daring. Karena memang ya, pekan kemarin kita benar-benar full belajar daring dan pekan ini pun kita belajar daring. Makanya teman-teman berdoa agar bisa segera bisa bertatap muka di sekolah ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Nah, di sini ada bagaimana cara belajar daring dengan efektif. Nah, yang pertama komunikasi. Yang kedua, aktif berdiskusi. Yang ketiga, memanage waktu. Dan yang keempat, sosialisasi. Nah, keempat ini teman-teman harus miliki, harus ada di dalam diri teman-teman. Supaya belajar daringnya itu bisa efektif. Jadi, tidak menyusahkan teman-teman atau teman-teman tidak merasa terbebani oleh belajar daring selama ini. Ya, jadi keempat ini harus teman-teman jalankan. Nah, menjalin komunikasi dengan baik. Nah, Miss, dengan siapa aja sih kita harus menjalin komunikasi dengan baik? Nah, ada dua. Yang pertama, komunikasi dengan guru. Yang kedua, komunikasi dengan sesama teman atau siswa lain. Loh, Miss, kenapa sih kita harus berkomunikasi dengan guru atau dengan teman? Ya dong, karena supaya proses pembelajaran bisa lebih maksimal. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak komunikasi dengan guru atau tidak komunikasi dengan sesama teman atau siswa lain. Jadi ketika teman-teman ada kendala dalam daring, terus ada yang tidak teman-teman ketahui, terus tidak teman-teman komunikasikan dengan guru atau teman-teman tidak bertanya pada teman yang lain atau siswa lain, maka teman-teman akan tersendat tugas-tugasnya, akan memiliki masalah dalam daring. Nah, sehingga nanti teman-teman juga yang rugi. Jadi misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak mendapatkan nilai, ya kan? Jadi rugi kan ya, sayang sekali. Nah, yang kedua, di sini ada media untuk komunikasi. Nah, media komunikasinya sudah banyak ya, dan teman-teman pasti bisa menggunakannya. Pertama, bisa dengan WhatsApp, yang kedua telepon atau video call, dan SMS. Nah, WA pasti teman-teman punya kan? Nah, ini bisa digunakan untuk komunikasi dengan guru atau teman. Atau kalau misalnya tidak ada WA, bisa telepon atau video call atau SMS ya. Nah, ini semua 4 via atau 4 media ini bisa digunakan teman-teman untuk berkomunikasi dengan guru atau teman. Jadi, tidak ada alasan ya. Atau kalau misalnya 4-4 yang nggak bisa gimana, Miss? Ya, bisa mungkin teman-teman nanti komunikasi lagi, ya. Terus, misalnya ada kendala di internet atau ada kendala di jaringan. Mungkin teman-teman bisa berkomunikasi dengan guru atau wali kelas supaya misalnya bisa mengerjakannya di sekolah. Ya, itu dia ya. Jadi gunanya komunikasi. Jadi jangan diam saja kalau misalnya ada kendala atau ada yang menghambat proses daring teman-teman selama pandemi ini. Nah, aktif berdiskusi. Aktif berdiskusi ini bisa dengan guru, bisa dengan teman atau siswa lain. Ya, jadi berdiskusilah jika ada hal yang ingin ditanyakan karena sebelumnya tidak sempat untuk bertanya. Jadi teman-teman harus aktif berdiskusi, jangan cuma diam aja. Kalau misalnya ada pembahasan yang tidak dimengerti ya teman-teman bertanya kepada guru atau misalnya kalau misalnya segan kepada guru bisa ke teman atau ke siswa lain. Jadi benar-benar selama proses daring ini teman-teman harus aktif untuk bertanya. Ya, jangan segan, jangan malu. Karena ketika teman-teman malu, ketika teman-teman tidak berani untuk berdiskusi atau tidak berani untuk bertanya, sayang sekali nanti mungkin teman-teman akan salah mengerjakan soalnya atau nanti ada hal yang memang info dari guru atau teman yang lain teman-teman tidak tahu ya. Nah, ini yang ketiga itu sangat penting juga ya, yaitu memanage waktu. Loh, kok Miss, kenapa kita perlu memanage waktu? Ya dong, kalau misalnya kita nggak memanage waktu, yang ada nanti kita akan keteteran dengan tugas-tugas kita, ya. Apalagi, misalnya ini tuh selama 1 hari kalian banyak pelajarannya dalam daring ini. Terus kalian tidak bisa memanage waktu, maka akan
tertinggal di satu pelajaran atau di dua pelajaran yang tidak bisa teman-teman isi atau tidak bisa teman-teman jawab. Jadinya pandai sekali manage waktu. Kalau misalnya di jadwal sudah tertera kalian harus memulai pukul 8, ya kalian harus siap di pukul 8. Tidak ada lagi yang berleha-leha, tidak ada lagi yang bersantai-santai. Dan kalau misalnya guru kalian sudah menugaskan bahwa pukul sekian harus mengumpulkan tugas, maka ya tanggung jawab teman-teman harus mengumpulkan tugas pada waktu itu juga. Jangan malah berleha-leha, males ntar aja Dan akhirnya teman-teman juga yang rugi, teman-teman juga yang kesusahan. Pas dilihat waktu, totalnya sudah lewat dari batas pengumpulan. Jadi teman-teman malah mengerjakannya tidak dengan maksimal. Nanti yang ada pengerjaan yang sudah teman-teman kerjakan tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, harus memanage waktu. Dengan bermain, ibadah, bermain maksudnya jangan bermain keseringan luar ya, tapi bisa bermain di rumah, terus beribadah, dan makan atau kegiatan teman-teman yang lain. Nah, sosialisasi. Nah, di sini sosialisasi di sini teman-teman bisa maksudnya itu bersosialisasi dengan keluarga atau dengan teman-teman yang lain. Jadi selama daring ini tidak tidak membuat teman-teman itu tidak bersosialisasi dengan keluarga. Justru dengan teman-teman daring atau belajar di rumah ini, teman-teman pergunakan waktu sebaik mungkin dengan keluarga ya. Jadi teman-teman bisa membuat waktu yang quality time bersama keluarga ya, dan sosialisasi juga dengan teman, bisa dengan WA ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Jadi tidak memutuskan sosialisasi atau silaturahim teman-teman terhadap teman-teman yang lain. Tapi ingat ya, kalau untuk teman yang lain itu sosialisasinya itu yang bermanfaat ya. Nah, sekian pembelajaran bimbingan konseling hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga tidak tidak membuat teman-teman lebih jenuh lagi dalam proses pembelajaran daring selama ini. Jadi teman-teman bisa mengoreksi kira-kira kesulitan selama ini saya belajar daring, terus ternyata saya kurangnya dalam manage waktu mungkin, atau ternyata saya selama ini dalam daring itu kurang komunikasi dengan guru. Jadi sehingga tugas-tugas saya banyak yang terbengkalai sehingga saya mendapatkan nilai yang buruk. Sehingga saya sering ditelepon sama wali kelas, yaitu ya. Jadi teman-teman bisa koreksi diri teman-teman sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman memang ada yang tidak mengerti atau teman-teman ada yang ketinggalan, ya itu tadi ya, harus berkomunikasi dengan guru kalian atau guru mata pelajaran yang sedang diberikan tugas untuk teman-teman. Nah, terus untuk pembelajaran daring yang terpenting yaitu adalah menyiapkan jaringan atau internet. Jadi teman-teman, supaya tidak ada proses terhambatnya pembelajaran daring, teman-teman harus menyiapkan atau kira-kira harus memperhatikan jaringan ya, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bermasalah dalam daring, ya berdiskusi lagi dan dikomunikasikan lagi dengan guru agar bisa mendapatkan solusi yang baik. Oke, sekian dari Miss Fitria. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.